Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke. Ada yang tahu nggak kita sekarang mau belajar apa? Sejarah. Tentang apa sih? Tentang proklamasi. Oke, kalau ngomongin tentang proklamasi, ada yang tahu nggak sih peristiwa detik-detik proklamasi itu seperti apa? Oke, Queen. Apa Queen? Oke, siapa sih yang tahu kalau Jepang itu kalah? Sultan Syahrir. Good, pintar banget Queen. Jadi kalau kalian tahu bahwa detik-detik proklamasi itu diawali oleh tokoh yang paling penting, yaitu Sultan Syahrir. Kenapa Sultan Syahrir? Karena Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang ini kalah terhadap Oke. Dari situ maka Sultan Syahrir mengadakan rapat untuk kepada pemuda-pemuda Indonesia atau golongan muda untuk segera meminta Soekarno-Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Emang iya apa kayak gitu? Kata gue sih enggak. Naya, ya, kamu udah kenal sama materi proklamasi tadi belum? Proklamasi? Ih, itu kan gak penting tahu. Itu kan buat ulangan besok tahu. Oh, cuma ulangan doang bisa lah. Iya, gue duluan ya. Bye. Bener gak sih ada yang mau guru tadi? Jadi penasaran. Itu kan gak bisa dibuktiin dengan nyata. Ih, pusing deh. Jadi kayak gitu. Battleship Missouri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Jadi saudara-saudara, berkumpullah kita di sini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Sadir tiba-tiba datang kemari? Kebetulan sekali, kita semua sedang berkumpul. Silahkan duduk. Saudara-saudara, saya membawa berita penting. Apa itu? Jepang telah mengalami kekalahan.
Apa? Tidak mungkin Jepang kalah. Kau mendapatkan informasi dari siapa, Bung? Saya mendengar sendiri melalui radio. Dari mana kamu mendapatkan radio itu, Bung? Di saat semua radio disimpan pribadi oleh Jepang. Apa perlu saya menjawab pertanyaan itu? Lagi pula, ini kesempatan emas buat kita. Kita jadi sedikit mempunyai peluang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi bagaimana jika info yang kita dapat tidak asli? Bisa-bisa malah kita yang kena masalah. Lalu kalian semua mau apa? Apa mau tetap terus-menerus dijajah oleh Jepang? Apa kalian tidak ingin kebebasan? Kita pikirkan baik-baik terlebih dahulu sebelum memberitahu yang lain. Syukur-syukur kau memberitahu kami dahulu. Bagaimana jika orang lain yang tahu? Bisa-bisa habis kau. Dengan, jika sekalipun saya memberitahu orang lain, tapi saya memiliki bukti dari rekaman tersebut. Lagi pula, jika kalian tidak ingin membantu, biar saya sendiri yang memberitahu Bung Karno dan yang lainnya bahwa Jepang telah kalah. Kau tenang dulu, Bung. Kita perlu diskusi di sini. Bagaimana esok hari kita bersama-sama memberitahu Bung Karno tentang mengenai apa yang kau katakan, Syahrir. Kau sendiri mendengarkan siaran lewat radio apa, Bung? Siaran internasional. Kalau tidak salah ingat, siaran 37,2 FM. Baik, kalau begitu bagaimana? Apa kalian semua setuju mengenai hal ini? Setuju. Lagi pula, jika ini memang benar, kita benar-benar terlepas dari serangan-serangan Jepang. Bukankah itu yang kalian harapkan? Sudah kalau begitu. Esok pagi kita harus ke rumah Bung Karno untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut. Bagaimana? Kalian semua setuju? Setuju. Kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Ada apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kalian sedang mencari siapa? Kedatangan kami di sini ingin bertemu dengan Bapak Soekarno. Bisakah kami bertemu dengan beliau? Baik, tunggu sebentar. Silakan masuk. Ada siapa di depan, Dek? Itu Kang Mas, ada beberapa golongan muda di depan. Ya sudah, suruh mereka masuk saja. Iya, mereka sudah masuk. Silakan duduk. Kalian ingin minum apa? Tidak usah repot-repot, Bu. Air putih saja. Baik. Ada apa kalian semua datang ramai-ramai menemui saya? Kemarin, saya dengar bahwa Jepang telah kalah dari sekutu. Saya mendengarnya sendiri lewat radio, Bu. Silakan diminum. Terima kasih, Bu. Tapi, apakah benar memang adanya berita tersebut? Bahkan berita itu saja masih diragukan keberadaannya. Tapi, ini kesempatan emas bagi kita, para masyarakat Indonesia, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, kalian harus bersikap bijaksana dalam mengatasi situasi seperti ini. Coba bayangkan para wanita, anak-anak yang akan menghadapi konsekuensi dari tindakan kalian. Kita tidak boleh gegabah. Baiklah jika seperti itu. Keputusan ada di Bung Karno. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti setelah ini aku berpindah tempat lagi. Bukan. Hah? Siapa lagi nih? Golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kalian ingin bertemu dengan Kang Mas lagi? Maaf, Bu. Kami lagi-lagi datang mengganggu Ibu dan Bung Karno. Tidak apa-apa, kebetulan sekali di dalam ada golongan tua. Apa? Ada golongan tua juga di dalam? Iya, seperti Rajiman, Buntaran, dan lainnya. Mari, silakan masuk.
Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa, tapi sebelum itu silakan kalian dulu terlebih dahulu. Saya tahu kalian ingin membicarakan hal yang sama seperti pagi tadi. Tapi Bung tahu kan bahwa kami menginginkan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya juga tahu akan hal itu. Saya juga menginginkan untuk Indonesia mempercepat proklamasinya. Lalu mengapa Bung tidak setuju dengan usul kami? Saya tidak bisa begitu saja untuk menyetujui usulan kalian semua. Saya perlu persetujuan dari anggota PPKI terlebih dahulu. Jika kita mengadakan rapat dengan anggota PPKI, hal yang saya takutkan hanyalah Jepang mengetahui rencana kita. Karena PPKI dibuat oleh Jepang. Iya memang. Tetapi ini adalah satu-satunya jembatan kita agar Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan. Egois sekali jika tetap menetapkan PPKI untuk ikut andil, Bung. Betul Bung, sementara 3 tahun terakhir kita diserang oleh Jepang. Bagaimana dengan mereka? Saya tetap memiliki keputusan yang sama. Kita semua akan melakukan rapat dengan anggota PPKI. Wah, suasananya semakin tegang. Aku ikut terbawa suasana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini ramai-ramai? Oh, Muhammad Hatta, tidak. Kita hanya membicarakan keinginan para pemuda ini. Memangnya apa yang diinginkan para pemuda ini? Para pemuda ini menginginkan untuk memproklamasikan Indonesia secepat-cepatnya. Namun saya menolaknya, karena kita tidak bisa menyetujuinya tanpa merundingkan ini terlebih dahulu. Bagaimana jika kita rundingkan masalah ini tanpa adanya mereka? Baiklah, Bung. Jika itu, mereka bisa menunggu di luar terlebih dahulu. Silakan kalian. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para pemuda ini terus mendesak kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda itu juga memberitahu kita berita. Tapi kita tidak tahu bahwa berita itu ada kebenarannya. Jadi, maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan mereka. Tentu saja, yang saya takutkan adalah akan terjadi pertumpahan darah. Sedangkan militer Jepang sudah bersiap siaga dengan kekuatannya itu. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hanta untuk tidak mengikuti keinginan para pemuda? Ayo kita sampaikan ini pada pemuda. Ayo kita sampaikan. Jadi gimana keputusan Anda, Bung? Keputusan saya tetap sama. Kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jika kalian semua masih memang ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, saya mempersilahkan kalian untuk mencari tokoh yang lain. Hah? Apa-apaan ini? Sudah. Baiklah kalau seperti itu pendirian Anda. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi yang jelas, kami akan berusaha mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah berkumpul semua? Sudah. Hal ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk itu? Tidak mungkin bukan kalau kita datang beramai-ramai membuat keributan di depan rumah beliau. Bagaimana jika kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Apa kalian setuju? Setuju. Bagaimana jika masalah ini kita serahkan saja kepada Latif, Hedran, Ringat, dan Singgi? Mereka kan anggota PETA. Nah, bagaimana jika mereka berdua kita bawa ke Rengas Dengklok Karawang? Di sana kan pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Bagaimana? Setuju. Iya, ada apa ini? Ikut kami, Bung. Iya, sebentar. Siapa ya Kang Mas? Malam-malam seperti ini, lucu sekali. Kang Mas pun tidak tahu deh, bagaimana kalau kita cek bersama-sama? Iya, siapa? Cepat ikut kami. Apa-apaan ini? Hatta, Loh, Bung Karno,
Anda juga dibawa sini oleh mereka. Saya juga tidak tahu apa yang para pemuda ini inginkan. Bung, dasar para pemuda ini. Ayo Bung, tunggu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Benar, Bung. Sebaiknya Bung menyetujui usul kami. Maaf, tapi saya tetap tidak bisa. Saya tidak akan mengikuti usulan kalian. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, atau kubunuh kau. Sudah. Hentikan kericuan ini. Kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Hentikan ketika ini. Apa yang kalian lakukan sekarang hanya dapat memperkeruh keadaan. Kalian para pemuda, lepaskan Bung Karno dan juga Bung Hatta. Kita semua bisa memikirkan jalan kita yang lebih matang ke depannya. Mengasingkan Bung Karno dan juga Bung Hatta bukanlah jalan dan solusi yang baik untuk kita semua. Mengapa kita harus melepaskan mereka? Rasanya tidak pantas ketika kita mengasingkan kedua tokoh nasionalis ini. Tidak pantas bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun mereka tetap menolak. Masih banyak cara kita yang lebih baik lagi jika ingin memproklamasikan kemerdekaan. Saya juga akan ikut membantu dan juga membujuk untuk memproklamasikan kemerdekaan kepada Bung Karno dan juga Bung Hatta. Apakah Anda bisa menepati janji Anda, Bung? Bisa. Nyawa saya adalah taruhannya ketika mereka menolak akan proklamasi. Saya jamin esok hari pukul 10 pagi akan ada kabar bahwa proklamasi 17 Agustus 1945. Baiklah kalau gitu, mari kita bawa Bung Karno dan istrinya dan Bung Hatta ke Jakarta. Tapi di mana kita akan merundingkan proklamasi Indonesia? Saya mempunyai teman yang cukup dekat dari Jepang. Dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut. Orangnya bernama Laksamana Maeda. Bagaimana jika kita meminjam rumahnya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Baiklah, jika seperti itu, sekarang kita akan pergi juga. Ayo. Ya, ada apa tuan-tuan? Sebelumnya permisi, apakah ada Laksamana dari dalam? Bisa tolong dipanggilkan ke sini? Sebentar, tunggu sebentar ya tuan. Ada apa datang ramai-ramai kemari? Sebelumnya, kami mohon maaf, tapi apakah benar dari beritanya sendiri Jepang mengalami kekalahan? Ya memang benar beritanya. Namun masih kami rahasiakan agar tidak menimbulkan masalah lagi. Maka dari itu, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya. Namun, sejauh ini, tidak ada tempat yang aman untuk membuat teks proklamasi. Apakah kami boleh meminjam rumahmu untuk membuat teks proklamasi? Jika seperti itu, silakan masuk. Baiklah, terima kasih, Laksamana. Apakah saudara sekalian sudah berkumpul di sini? Sudah. Baiknya kita mulai dari mana diskusi kita kali ini? Kita langsung saja menuliskan teks proklamasi. Kalau seperti itu, bagusnya lebih baik saya yang menulisnya. Laksamana, apakah Anda memiliki sebuah pulpen dan juga selembar kertas? Tentu ada. Tunggu sebentar. Mbak. Ini tuan. Terima kasih. Saya permisi tuan. Silakan, Bu.
Bagaimana jika teks proklamasi ini dibacakan sebagai pembukaan? Untuk kalimat selanjutnya, saya memiliki saran. Tentu, silakan. Bagaimana jika diisi dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dilanjut dengan hak-hak mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Kalimat itu bagus, tapi saya merasa seperti ada yang kurang. Apakah dari kalian ada punya kalimat yang lebih bagus lagi? Bagaimana jika ditulis dengan cara kita memerdekakan Indonesia? Misalnya seperti diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat itu bagus, Bung. Bahkan saya sendiri tidak terpikirkan. Tetapi kalimat tersebut cocok untuk di bagian penutup. Baiklah, saya akan menulisnya. Selesai. Bagaimana teks ini kita tanda tangani masing-masing dari kita semua. Sebagai pengingat bahwa teks inilah saksi bahwa Indonesia telah merdeka. Sebentar. Bagaimana jika tanda tangan Bung Karno dan Bung Hatta saja yang dibubuhkan? Sebagai perwakilan kita semua. Tapi ini tidak adil untuk kalian semua. Tapi saya setuju, Bung, dengan ucapannya. Anggaplah kalian berdua sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka semua setuju? Setuju. Saya Timlik. Tolong Anda ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bung. Terima kasih. Lalu, di mana kita akan membaca naskah proklamasi ini? Apakah dari kalian masing-masing memiliki saran? Bagaimana jika di lapangan Ikada saja? Di sana juga luas, jadi kita bisa leluasa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Sepertinya tidak bagus jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di sana. Mengapa demikian? Bukannya kita sudah banyak keuntungan jika kita memproklamasikannya di sana? Justru itu, daripada mendapatkan keuntungan, kita malah mendapatkan kerugian. Di sana terlalu terbuka, dan tentara Jepang juga masih berkeliaran di sana. Kalian tidak ingin tentara Jepang ikut campur, bukan? Bagaimana jika di rumah saya saja? Mungkin di situ juga akan jauh lebih aman. Oh, itu yang bagus, Bung. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Bung Karno. Persiapan telah selesai. Saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu dulu. Bukankah kita membutuhkan bendera merah putih? Bagaimana cara kita mendapatkan bendera merah putih itu? Kang Mas, ini bendera yang saya lihat sendiri. Terima kasih Ibu Fatmawati. Anda memang sangat bisa diandalkan. Terima kasih, Adek. Mari kita gunakan bendera ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Apakah semua sudah siap, Bung? Semua sudah dipersiapkan dengan baik, Bu. Baiklah, kita langsung mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas, silakan duduk. Lagi ngapain Mas? Dengerin radio. Wah, cuy lagi ganti yo Mas. Yowes Mas. Saudara sekalian, saya telah mengumpulkan saudara-saudara di sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat bersejarah di bangsa ini. Beratus-ratus tahun lamanya negara ini telah berjuang untuk merdeka. Berbagai golongan telah berjuang untuk memerdekakan negara ini. Dan kami hanya menyusun dan mempersatukan kekuatan untuk menggapai cita-cita bangsa ini. Kami dari berbagai penjuru Indonesia telah berunding, bermusyawarah, dan inilah saatnya untuk kita mengobarkan api revolusi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan penuh kehormatan dan keberanian, izinkan saya membaca teks proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bangsaku. Hidupkan aku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, bangun, sekolah.
Iya,